P3 ungkap belum ada pembahasan nama Sandiaga Uno untuk Pilkada 2024. Keberadaan Harun Masiku disebut ada di Jakarta, KPK beri respon. 8 pegawai KPK diduga bermain judi online. DPR apresiasi anugerah jurnalistik yang diadakan Koordinator Riyad Wartawan Parlemen. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi Rezaldi. Udah sehat, Festi? Luar biasa ya, semangat sekali pada pagi hari ini dan baik. Selamat pagi bagi Anda juga yang baru bergabung bersama kita. Senang sekali akhirnya Festi dan juga Andi bisa terus memberikan informasi-informasi menarik untuk pemirsa di rumah. Ya, pagi ini ada informasi apa aja nih, Festi? Banyak sekali, apalagi ini yang banyak sekali menyoroti masyarakat Indonesia nih. Betul. Andi, ada Harun Masiku yang katanya kabarnya ini sudah berada di Jakarta gitu. Tapi kita akan menantikan apa sih? Katanya ada kabar juga dari KPK yang memberikan respon seperti itu. Betul. Karena kalau bisa kita melihat juga kan Harun Masiku itu sudah hilang selama 4 tahun lamanya loh. Bapak kemana aja sih? Katanya ada di Jakarta, kemudian ada di Malaysia. Tapi ini sampai dengan sekarang, ini Nomaden, tahun 2024, dengan presiden yang baru nih nanti, ini belum ketemu-temu nih Harun Masiku. Ini kita mempertanyakan KPK kira-kira bisa gak di tahun ini atau tahun 2025 lah. Kita kasih waktu, ini bisa gak menangkap Harun Masiku gitu. Mudah-mudahan bisa lah, apalagi kalau misalnya kita melihat terkait dengan presiden terpilih Prabowo Subianto ya, dan juga Gibran Rakabuming Raka ini, kalau misalnya kita melihat dari kepemimpinannya memang sangat pasti ini akan terselesaikan seperti itu gitu ya. Karena kalau misalnya kita lihat juga kita harus percaya dengan aparat kepolisian dan juga KPK. Dan berbagai informasi lainnya akan kami hadirkan di Menyapa Pagi, tentunya bersama saya Andi Rezaldi dan saya Festi Rahmadi. Ini dia Menyapa Pagi Sinpo TV selengkapnya. Ya, selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Menyapa Pagi, tentunya dengan berbagai informasi. Dan di berita pertama kali ini kita akan mengawalinya dengan perpolitikan saat ini, Festi. Dan kalau kita beranjak mengenai dengan berita pertama ini, Festi, ini ada respon dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman yang meminta agar banyak pihak yang tak memandang remeh komika Marcel Widianto dalam konstelasi Pilkada 2024. Komedian Marcel Widianto diketahui bakal maju sebagai calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan atau Tangsel mendampingi Ahmad Rizal Patria di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menganggap komedian Marcel Widianto layak diusung menjadi seorang pemimpin. Menurut Habib, Marcel merupakan komika yang kritis terhadap pemerintah. Pemikiran kritis Marcel dinilai dibutuhkan ketika berada di eksekutif untuk melakukan perbaikan. Hal tersebut merespon ramainya kritikan terhadap Marcel karena maju sebagai bakal calon wakil wali kota yang dipasangkan dengan Ahmad Rizal Patria pada pemilihan wali kota Tangerang Selatan 2024. Saat disinggung soal harapan duet Rizal Patria dengan Marcel di Pilkot Tangsel, Waketum Gerindra ini pun enggan banyak berkomentar. Ia mengatakan partainya masih terus melakukan konsolidasi untuk memenuhi syarat mencalonkan pasangan kepala daerah. Iya kan ada Pak Rizal Patria, kita tahu rekam jejak beliau di sini 2 periode, kemudian Wagub, sebelumnya juga sebagai aktivis di berbagai organisasi, ya bagus ya. Pak Marcel juga seorang seniman, ya kita nggak boleh memandang remeh seniman ini, apalagi juga beliau komika yang kerap kritis. Ya kalau orang kritis terhadap pemerintah itu kan dia tahu hal-hal apa yang perlu diperbaiki ketika memegang kekuasaan. Harapan ke depannya buat Marcel? Ya kita masih konsolidasi dulu dorong supaya partainya cukup dulu ya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Andi dan juga pemirsa, kalau misalnya kita melihat namanya juga manusia ya, ketika kita mencapai sesuatu gitu pasti akan ada aja yang mencoba untuk menjatuhkan kita. Salah satunya juga Marcel Widianto juga kan kalau misalnya kita dilihat dinilai sekali banyak yang tidak suka, seperti banyak yang mau menjatuhkan. Tapi kalau kita lihat dari Habibur Rahman juga jangan menyepelekan seperti itu ya. Karena kalau kita melihat berbagai pemimpin dunia, ini salah satunya adalah pemimpin dari Ukraina, ini Zelensky seperti itu ya. Dulunya kalau komedian. Kita melihat dulunya komedian gitu. Jadi artinya
kita tidak boleh menganggap remeh karena dia komika seperti itu, Betul. komedian ini tidak bisa memimpin. Karena kalau kita melihat ini banyak sekali public figure yang menjadi pejabat di negara ini. Salah satunya adalah vokalis Pasha Ungu ya. Ya bener, meskipun mungkin sebelumnya kerjaannya bercanda, tapi pekerjaannya nggak bercanda loh. Betul gitu. sekali, banyaklah kinerja yang bisa dilihat oleh para public figure di Indonesia seperti itu ya. Dan kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, ini terkait dengan nama Sandiaga Salahuddin Uno yang kini menjadi daya tarik Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB untuk mengusungnya di Pilkada Jawa Barat 2024. Merespon hal ini Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi mengatakan bahwa pihaknya saat ini juga belum melakukan pembahasan soal potensi Sandiaga Uno untuk kontestasi Pilkada 2024. Salah satu kader Partai P3, Sandiaga Salahuddin Uno, kini menjadi pertimbangan oleh Partai PKB untuk diusung maju dalam Pilkada Jawa Barat 2024. Mengenal hal ini, Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi menyebut bahwa pihaknya bangga dengan didorongnya salah satu kader partainya untuk maju di Pilkada 2024. Baidowi juga menilai Sandiaga Uno merupakan kader yang berpotensi dan mempunyai rekam jejak yang bagus sehingga dilirik oleh partai lain. Lebih luas, ia menyebut pihaknya masih menunggu dinamika politik terkait pilkada mendatang. Itu bisa maju dalam pilkada. Khusus Pak Sandi, sampai hari ini belum ada pembicaraan dengan pimpinan kami, termasuk di tim Des Pilkada, itu tidak secara khusus membahas person-person nama. Kami berterima kasih kepada teman-teman partai lain yang mewacanakan untuk mengusung Pak Sandi. Itu menunjukkan bahwa kader P3 laku di mana-mana. Dan tentunya kami berbangga diri dan berbahagia apalagi Pak Sandi memiliki jejak elektoral yang kuat. Pernah jadi wakil gubernur bersama Pak Anies dan juga pernah maju sebagai calon wakil presiden bersama Pak Prabowo. Sebelumnya Wakil Ketua Umum DPP Partai PKB, Jazilul Fuaid, mengatakan bahwa pihaknya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat dan kader PKB untuk mendorong nama Sandiaga Uno maju di Pilgub Jawa Barat, sehingga membuat partainya tertarik untuk mendorong Sandiaga Uno maju di Pilkada Jawa Barat 2024. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava, Simpo TV melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Ini informasi dari Wali Kota Medan Bobi Nasution diyakini akan terus melakukan penjajakan politiknya untuk mendapatkan tiket maju di Pilkada Sumatera Utara 2024. Dan merespon hal ini, Ketua DPP Partai Persatuan Bangsa Pembangunan Ahmad Baidowi juga mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi intens dengan Bobi Nasution. Wali Kota Medan Bobi Nasution saat ini sedang mendekati Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk mendapatkan dukungan penuh maju dalam Pilkada Sumatera Utara 2024. Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi mengatakan pihaknya sudah melakukan komunikasi intens dengan Bobi Nasution. Namun dirinya menyebut keputusan dukungan partainya akan diserahkan kepada DPW P3 Sumatera Utara. Kendati demikian, P3 Sumut masih belum memberikan usulan resmi untuk mendukung Bobi Nasution maju di Pilkada Sumut 2024. Kita menjajaki komunikasi Pak Bobi, Mas Bobi Nasution juga pernah komunikasi dengan P3 dan kita menyerahkan sepenuhnya kepada teman-teman di Sumut. Dan komunikasi dengan Mas Bobi juga baik, teman-teman di Sumut itu. Gitu. Jadi teman-teman P3 Sumut sudah mengusulkan nama Bobi ke DPW? Belum ada pengajuan, tetapi namanya komunikasi kan boleh-boleh aja gitu. Perlu diketahui saat ini Bobi Nasution telah mengantongi sejumlah dukungan partai politik, yakni Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Golkar, Gerindra, Nasdem, PAN, dan Partai Demokrat. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava, Simpo TV melaporkan. Nama Bobi Nasution memang selalu menjadi topik pembicaraan utama seperti itu ya, apalagi kalau misalnya kita melihat dari Sumatera Utara ya, nama Bobi ini semakin melejit. Ini banyak sekali partai-partai politik yang terus-terus untuk berlomba-lomba untuk mencalonkan diri sebagai di partainya sebagai kadernya, sebagai sebagai cawagupnya seperti itu. Karena kalau misalnya kita melihat juga kan ini katanya kabarnya ada pengaruh dari faktor Jokowi. Ya, Jokowi efek ya. Jokowi efek seperti itu. Kali kalau misalnya kita melihat apakah ini partai politik ini melihat dari faktor Jokowi atau mungkin melihat dari figur Bobi Nasution seperti itu. Tapi kalau kita melihat dari pernyataan dari Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro beberapa waktu lalu, ini kalau menilai sosok Bobi Nasution, ini kalau
dilihat dari lawan-lawan politiknya di Sumatera Utara seperti ada mantan gubernur Sumatera Utara seperti itu, ini elektabilitasnya mampu lah untuk melawan gitu. Karena kalau kita melihat kinerjanya sebagai wali kota Medan ini cukup mendapatkan perhatian dari masyarakat. Cukup mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa dari masyarakat seperti itu ya. Dan kita lanjutkan informasi lainnya pemirsa, ini juga masih soal dengan pencalonan Bobi Nasution. Ini ada Sekjen Partai Amanat Nasional Edi Suparno yang mengatakan bahwa partainya siap mendukung Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIKMI Akbar Bukhori sebagai pendamping Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara 2024. Dan juga menurut Sumatera Utara butuh sekali yang namanya sosok yang dapat menaikkan dan juga menopang elektabilitas Bobi Nasution. Partai Amanat Nasional memberikan dukungan kepada menantu Presiden Joko Widodo Bobi Nasution untuk maju dalam kontestasi Pilkada Sumatera Utara 2024. Kendati demikian, Sekjen PAN Edi Suparno mengatakan bahwa partainya turut mengusulkan nama untuk menjadi pendamping Bobi. Kader muda yang diusulkan oleh PAN adalah Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI, yaitu Akbar Bukhori. Menurut Edi, di Sumatera Utara butuh tokoh yang bisa mendongkrak dan menopang elektabilitas dari Bobi Nasution. PAN akan sangat terbuka dengan parpol lain yang ingin berkomunikasi dan berdiskusi mengenai calon yang tepat untuk mendampingi Bobi di Pilkada Sumatera Utara. Dan kita tahu bahwa di Sumatera Utara itu memang kita butuhkan tokoh yang ikut bisa mendongkrak elektabilitas Mas Bobi. Kita lihat Mas Bobi juga cukup baik elektabilitasnya, tetapi harus ada yang menopang. Dan waktunya itu tidak banyak untuk kita bisa mengerek elektabilitas, ya. Jadi lebih baik kita sambil menunggu hasil kajian atau hasil survei yang ada, kita identifikasi juga calon-calon wagub yang bisa mendampingi Mas Bobi siapa, dan itu kita sudah identifikasi. PAN sudah mengidentifikasi Ketua HIPMI, BPP HIPMI, Mas Akbar, ya, Mas Akbar untuk bisa maju sebagai cawagupnya Pak Bobi. Tapi tentu itu membutuhkan komunikasi juga, komunikasi politik dengan partai-partai pengusung yang lainnya, karena kita juga harus bersama-sama di Pilgub Sumut. Tapi bagi kami sudah secara prinsip siap untuk mengusung Mas Akbar mendampingi Mas Bobi. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Ya, ini beralih ke informasi lainnya pemirsa. Ini ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman yang mengapresiasi pertemuan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dengan Presiden PKS Ahmad Saiku pada Senin sore kemarin. Dan juga Habib menilai pertemuan dua partai politik yang dianggap tak bisa bertemu itu justru dapat mencairkan suasana jelang Pilkada serentak 2024. Habibur Rahman menyebut pertemuan yang dilakukan antara PKS PSI menandakan adanya semangat dari kedua partai untuk bekerja sama dalam membangun bangsa dan negara. Menurut Habib, pertemuan itu sekaligus membantah adanya anggapan berbagai pihak yang mengatakan bahwa PKS dan PSI tidak akan pernah bisa bertemu. Sementara itu, saat ditanya mengenai pernyataan PKS yang menyebut duet Anies Kaesang menarik, Habib mengatakan pihaknya masih menunggu arahan partai dan akan membicarakan berbagai skema pilkada dengan partai politik di Koalisi Indonesia Maju. Saya sangat mengapresiasi kedua belah pihak, ya. Orang kan ngomong PKS dan PSI nggak bakal ketemu, ternyata bisa ketemu. Nah, terkait Pilgub, ya, apakah nanti akan didorong Anies Kaesang atau seperti apa, kami menunggu saja, ya. Partai Gerindra, kami juga dalam proses sedang mencari sosok yang tepat sebagai cagup dan cawagup DKI Jakarta. Kami tidak memiliki cukup kota untuk maju sendiri, karena itu kami akan terus membicarakan berbagai skema, berbagai kemungkinan dengan partai-partai politik lain, terutama teman-teman Koalisi Indonesia Maju. Ya, sekarang masih terus dibicarakan berbagai kemungkinan, ya. Kita lihat nantilah, ya. Mungkin seminggu 2 minggu ini semoga sudah semakin jelas arahnya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Nama Kaesang Pangarep ini memang lagi gencar-gencarnya di bursa Pilkada 2024 serentak ya? Sepertinya. Iya, benar banget. Apalagi kalau misalnya kita melihat ini ada gadang-gadangnya akan berpasangan dengan Anies Baswedan. Betul. Seperti itu. Setelah beberapa kemarin ya Andi dan juga pemirsa, kalau misalnya kita melihat Kaesang ini akan berpasangan dengan Budi Juwandono, Raffi Ahmad, juga sekarang akan dikabarkan dengan Anies Baswedan. Kita akan melihat bagaimana kelanjutannya, karena kalau misalnya kita melihat banyak sekali polemik yang mengatakan ini kayaknya tidak mungkin gitu. Betul, karena kalau kita melihat pendukung dari Anies Baswedan kemudian
kemudian juga pendukung dari Kaesang ini kan notabene adalah pendukungnya Jokowi seperti Betul. itu ya. Dan kalau kita melihat Setuju. ini dua pendukung, dua basis suara ini berbeda gitu. Yes. Tapi apakah mungkin pasangan Anies Kaesang ini akan terjadi, kita tidak ada yang tahu ya. Betul. Siapa tahu ini hanya cuma dinamika politik supaya politik ini muncul di Betul. permukaan. Atau mungkin ini hanya cek ombak aja Betul kali sekali, ya. bisa jadi cek Seperti ombak. atau adanya krisis ketokohan, kita nggak tahu ya kan? Benar banget ya. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV dan selamat pagi bagi Anda yang juga baru bergabung bersama kami. Mudah-mudahan dimanapun Anda berada bisa dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Nah, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Ini ada informasi dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang menepis dugaan keterlibatan prajuritnya pada kasus pembakaran rumah seorang jurnalis di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Panglima lantas mempercayakan perkara tersebut kepada Polri agar dapat diusut secara tuntas dan mendalam. Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan tidak ada satupun anggotanya yang terlibat dalam kasus pembakaran rumah seorang jurnalis di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pernyataan itu disampaikan Panglima usai menghadiri rapat kerja secara tertutup dengan Komisi 1 DPR di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Panglima menyampaikan pihaknya tidak melakukan langkah preventif apapun untuk menangani kasus tersebut, lantaran sudah diambil alih oleh pihak kepolisian. Agus pun meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Saya rasa dari Polri sudah mengatasi ya, yang rumah wartawan dibakar sudah diatasi oleh Polri. Nggak ada. Sebelumnya polisi telah menangkap 2 pelaku dalam peristiwa kebakaran rumah yang menewaskan seorang jurnalis bernama Riko Sempurna Pasaribu dan 3 anggota keluarganya di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dalam pembakaran tersebut, tindakan kedua pelaku berinisial R dan Y diketahui melalui rekaman CCTV. Dari Jakarta, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Tim hukum PDI Perjuangan melaporkan penyidik KPK AKBP Rosa Purbo Bekti ke Dewas KPK karena diduga telah melakukan dugaan pelanggaran etik berat. Dan juga pimpinan KPK pun tak mempermasalahkan bagi siapapun yang ingin melaporkan pegawai KPK. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa siapapun boleh saja melapor, pasalnya semua pihak boleh melapor jika terdapat sebuah kesalahan prosedur. Alex menyebutkan bahwa nantinya Dewas KPK yang akan menelaah laporan tim hukum PDI Perjuangan. Maka itu pimpinan KPK selalu mempersilahkan semua pihak melaporkan pegawai KPK jika diduga menyalahi aturan yang ada. Pelaporan kan siapapun boleh melaporkan, kan gitu. Kalau
merasa bahwa hak-haknya itu dilanggar atau prosedur penanganan atau prosedur pelaksanaan pekerjaan di KPK oleh staf kami di KPK dianggap tidak profesional misalnya, kan silakan saja melaporkan, kan begitu kan. Nanti kan Dewas akan melakukan klarifikasi bagaimana misalnya pada saat melakukan pemeriksaan, bagaimana pada saat melakukan penggeledahan dan lain sebagainya, nanti akan dilihat oleh Dewas itu. Jadi silakan melaporkan dan ya kita tunggu saja. Sebelumnya, tim hukum PDI Perjuangan melaporkan penyidik KPK AKBP Rosa Purbo ke Dewan Pengawas atau Dewas KPK terkait dugaan pelanggaran etik hari ini. Dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh AKBP Rosa setelah melakukan penggeledahan di rumah advokat sekaligus tim hukum PDIP Doni Tri Istiqomah. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ya, kalau kita melihat ini kasus yang dialami oleh KPK ini menanggapi pelaporan dari Betul. yang dilaporkan oleh ya, tim salah hukum satunya PDIP juga anggota gitu ya. PDIP gitu kan ya, karena dari Rosa sendiri juga melakukan penggeledahan yang mungkin disangkanya tidak sesuai dengan etik seperti itu. Ya, tapi kalau kita melihat tadi pernyataan dari pimpinan KPK ini Alexander Marwata bahwa terbuka dan bagi siapapun yang menemukan pegawai KPK tidak bekerja sesuai dengan prosedurnya ya. Gitu, seperti itu. Ini agak belibet ya karena masih pagi. Ini masih terbuka, lapar ya. Betul sekali. Lapar ini gitu ya. Masih terbuka. Jadi kalau bagi siapapun yang mungkin melihat pegawai KPK yang tidak sesuai dengan prosedurnya, mungkin bisa langsung melaporkan ke Dewas KPK seperti itu. Bagi siapapun tidak mempersoalkan seperti itu ya. Dan juga tadi kalau kita melihat ada bantahan dari Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Ini terkait dengan membantah prajuritnya anggota TNI seperti itu. Ini tidak melakukan pembakaran rumah dari seorang jurnalis sahabat kita ya di Tanah Karo sana, dan semoga memang kalau kita melihat dari respon Panglima ini menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kepada Polri. Dan kita harapkan dari teman-teman Polri juga bisa mengungkap kasus ini, siapa yang membakar rumah kawan jurnalis kita. Betul, karena yang dirugikan juga bukan hanya korban tapi juga kita semua juga ikut merasakan kesedihannya seperti itu. Oke, kita lanjutkan Vesti dan juga pemirsa. Ini ada juga informasi dari Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menanggapi kabar terkait buronan Harun Masiku yang berada di Jakarta. Alex mengatakan jika Jakarta merupakan wilayah yang luas. Dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga mengatakan bahwa Jakarta merupakan wilayah yang sangat luas, maka itu dia menilai dirinya tidak mengetahui persembunyian Harun jika memang benar ada di Jakarta. Wakil Ketua KPK Alex Marwata menjelaskan bahwa masih belum mungkin menangkap Harun Masiku di tengah luasnya wilayah Jakarta. Sebab KPK belum tahu lokasi pengumpatan Harun Masiku. Alex menjelaskan bahwa KPK sampai dengan saat ini masih terus berupaya mencari keberadaan Harun Masiku. Alex melanjutkan, ya Jakarta kan luas mas, itu kan ada 10 juta warga dan saya nggak tahu ngumpetnya di mana gitu kan. Kalau kawan-kawan ada yang tahu ya beritahukan, nanti kita jemput bersama kan begitu. Jadi upaya itu terus kami lakukan, ya memang tidak mudah, tapi ya, kami meyakini bahwa cepat atau lambat ya, nanti pasti akan ketemu juga. Sebelumnya tim hukum PDI Perjuangan mengatakan bahwa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi AKBP Rosa Purbo Bekti diduga telah melakukan intimidasi kepada salah satu anggota tim hukum PDI Perjuangan Doni Tri Istiqomah saat melakukan penggeledahan di rumahnya terkait dengan kasus korupsi Harun Masiku. Meski demikian, KPK diyakini sudah bekerja sesuai dengan prosedur dan tidak menyalahi aturan yang berlaku. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan bahwa transaksi dari hasil aktivitas judi online karyawan di lembaga anti rasuah mencapai 111 juta rupiah. Dari data tersebut mencuat bahwa salah satu pegawai KPK melakukan judi online dengan nilai transaksi mencapai 74 juta rupiah. Transaksi judi online di lingkungan KPK terbilang fantastis. Tercatat per pegawai ada yang mencapai 74 juta rupiah dengan jumlah paling kecil Rp100.000. Alex menyampaikan sebanyak 17 pegawai terlibat judi online. Alex menambahkan bahwa transaksi terbesar yang dilakukan oleh salah satu pegawai KPK mencapai 74 juta rupiah dengan frekuensi mencapai 300 kali transaksi. Alex menilai bahwa kalkulasi dari salah satu pegawai tersebut termasuk kecil. Berapa jumlahnya? Sebenarnya jumlahnya nggak besar, ada yang cuma 100.000, yang paling
gede itu 74 juta, itu pun 300 kali transaksinya ya. Jadi sebenarnya ya relatif kecil ya, mungkin bagian besar kebanyakan ya itu tadi 100.000, 200.000, 300.000, mungkin pas lagi iseng kali ya nganggur bengong main itulah ya. Dan ya kami belum mengklarifikasi kapan dia melakukan itu kan. Kalau udah tahun lalu sekarang udah enggak, ya sudahlah ngapain ya, itu tadi kan karena iseng-iseng saja kan gitu. Jadi prinsipnya itu, jadi transaksinya secara total dari 17 tadi itu 111 juta jumlahnya. Ya, paling besar ada satu orang itu 74 juta dengan 300 kali frekuensi transaksi. Jadi yang lainnya itu tadi. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menanggapi adanya sejumlah pegawai KPK yang terlibat judi online. Dan juga Yudi menyebut bahwa pegawai KPK yang terlibat dalam praktik judi online ini harus segera diberikan sanksi yang sangat tegas berupa pemecatan. Ex-penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo menegaskan pegawai lembaga anti rasuah yang terlibat judi online harus mendapatkan sanksi tegas berupa pemecatan. Yudi mengatakan sanksi tegas yang diberikan dinilai dapat memberikan efek jerah serta menjadi pelajaran bagi pegawai lainnya untuk tidak bermain judi online. Mantan penyidik lembaga anti rasuah itu meminta agar KPK transparan dalam melakukan penyelidikan terhadap siapa saja pegawai yang terlibat. Dirinya menilai pegawai KPK yang terlibat judi online tidak selaras dengan nilai-nilai pemberantasan korupsi yang diamanatkan dalam KPK. Tentu kita berharap KPK transparan dalam menangani kasus ini untuk dijelaskan kepada publik siapa pelakunya dan kemudian segera untuk proaktif melakukan investigasi, panggil orang-orangnya baik yang masih ada di KPK maupun yang sudah tidak berada di KPK untuk melihat secara jernih bagaimana kejadian terkait dengan judi online tersebut. Yang kemudian dipilah-pilah ya mengenai sanksinya. Kita tahu bahwa seharusnya pegawai KPK menjadi role model, zero tolerance, termasuk judi online ini. Jaga jangan sampai marwah KPK kembali dipertanyakan, kepercayaan publik semakin turun. Itulah sebabnya maka sanksi yang tegas terutama bagi mereka yang masih bekerja di KPK harus dijatuhkan sesuai dengan profesional, termasuk dipecat. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Terkait dengan adanya judi online, bukan hanya saja seorang jurnalis kemarin juga kan yang sempat tertangkap seperti itu, tapi juga anggota KPK, pegawai KPK juga banyak sekali yang melakukan hal tersebut hingga mencapai ratusan juta rupiah, puluhan juta rupiah seperti itu. Kalau kita melihat juga kan dari dari Presiden Joko Widodo juga sudah menginisiasi kepada kita semua untuk berhati-hati, untuk stop yang namanya judi online karena ini bisa merugikan masyarakat Indonesia. Betul, selain merugikan memang tidak ada untungnya untuk individu karena tidak ada orang namanya kaya dengan melakukan judi. Betul, ya. Ada bunuh diri ya, Em? Betul sekali. Ntar judi beralihnya pasti ke peminjaman online, ilegal seperti itu ya. Dan kita beralih ke informasi masih seputar dengan judi online yang terjadi di KPK. Ini pihak DPR mengaku prihatin terkait adanya pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang terlibat judi online. Mengenai hal ini, anggota Komisi 3 DPR RI Ahmad Baidowi menegaskan pihaknya akan melakukan rapat bersama KPK sekaligus mendalami perihal pegawai KPK yang terlibat judi online. DPR RI merespon terkait adanya pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang kini terlibat judi online. Anggota Komisi 3 DPR RI Ahmad Baidowi mengatakan bahwa pihaknya mempersilahkan terlebih dahulu kepada Dewas KPK untuk menyelidiki perihal tersebut. Baidowi menyebutkan hasil dari penyelidikan Dewas KPK nantinya akan dibawa ke rapat kerja Komisi 3 bersama pihak KPK. Ya, kalau itu benar, itu kami prihatin. Tentu kami akan mendalami ya ketika rapat nanti dengan KPK. Di internal KPK sendiri kan ada Dewan Pengawas yang memiliki fungsi pengawasan. Ya biar itu diselidiki dulu oleh Dewan Pengawas secara internal. Kalau di DPR nanti pada saatnya rapat kerja dengan KPK tentu akan kita konfirmasi masalah itu.
Sebelumnya KPK menemukan sejumlah pegawainya yang kini terlibat judi online. KPK menyebut akan memberantas hal tersebut agar tidak menular ke pegawai lainnya. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava, Sinpo TV melaporkan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Satgas Judi Online untuk menindak siapapun yang terlibat judi online. Dan juga menurutnya aturan pemberantasan judi online ini harus ditegakkan secara menyeluruh. Hal ini disampaikan ketika ditanya awak media perihal temuan permainan judi online yang dilakukan oleh pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan sudah ada Satgas Judi Online yang akan terus mengusut serta memberikan penindakan bagi siapapun yang melanggar. Menurutnya aturan pemberantasan judi online harus ditegakkan secara menyeluruh dan tidak pandang bulu. Tidak peduli apakah dirinya merupakan aparatur sipil atau jajaran penegak hukum. Nah kalau sudah itu siapapun termasuk pegawai KPK atau juga pejabat atau juga TNI atau Polri ya tentu diproses sesuai dengan aturan. Bahkan anggota DPR pun juga dipanggil ya oleh Majelis Kehormatan. Saya kira itu. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Namanya judi online memang pada saat ini tidak ada habis-habisnya ya Andi dan juga pemirsa, karena ini juga banyak sekali mencuat berbagai komentar, bahkan juga dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun merespon untuk harus dengan dilakukan penegasan yang sangat luar biasa seperti itu ya, dengan kalau misalnya ada pegawai KPK yang melakukan judi online harus segera dipecat seperti itu ya. Karena kalau kita melihat kasus yang merambah di masyarakat ini dari berbagai kalangan ya, tidak hanya dari PNS, kemudian juga ada pejabat publik yang melakukan judi online seperti itu, dan kita harapkan dari pemerintahan Presiden Jokowi ini adalah mungkin sebagai salah satu legitimasi terakhirnya ya. Betul. Selain IKN ini juga memberantas pinjol dan juga judol seperti itu. Betul, Dan kita sebagai ilegal, masyarakat juga harus mendukung gitu. Kalau misalkan di sekitar kita ada yang melakukan judi online, ini bisa dilaporkan atau peringatan pertama terlebih dahulu ya. Jangan langsung dilaporkan, siapa tahu memang lagi butuh duit kayak gitu. Tapi juga tidak bisa dibenarkan juga sih sebenarnya judi online. Ya. Kita doakan mudah-mudahan ke depannya ini ada kasus judi online ini cepat terberantas seperti itu, saling mengingatkan satu sama lain seperti itu ya Anda dan juga pemirsa ya, karena kalau misalnya kita udah terlibat dengan kasus judi online ini bisa merugikan diri kita sendiri dan juga bangsa negara Indonesia. Ya, berbagai informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Namun usai jeda kita akan melihat terlebih dahulu International News Report Sinpo TV. Menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi Sally, pagi pemirsa dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan nuansa masa kini. Wow, Sally, bener kan? Aku bilang tadi bahwa kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Oke, tetap tebarkan semangat dan juga terbitkan keceriaan. Sebarkan cinta terbaik Anda untuk orang di samping Anda. Saya Wira Ananta. Dan saya Fetsi Rahmadi. Kami pamit undur diri. Selamat pagi. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi. Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, apa kabar? Sinpo Dunia sepekan hadir memberikan update terkini peristiwa unik dan menarik. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia sepekan selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia sepekan. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia, hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik, kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya, Sally Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan
Sinpo Dunia, setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. (6:30 in Jakarta, 7:30 in Tokyo, and 8:30 in Sydney. Good morning, everyone. You are watching Sinpo International News Report today. This is Fira Ananta for you. The first one, Israel allegedly launched attack on several locations in southern Lebanon last Monday. A series of such attacks destroyed car bombs owned by residents in the area. Video recording from Viori Media shows hundreds of goat farming animals belonging to one of the residents at the site was killed during an attack launched by the Israel military last Monday. The Israel army allegedly conducted several targets in the southern Lebanon area, which also included 3 series of the air attack in the Jabal Torah, Jizin area, South Lebanon. The owner of the goat farm said that the entire space on his farm was bombed by the Israel military, as well as having the herders' important livelihood. As a result of the attack, the Lebanon Ministry of Agriculture strongly condemns the Israel attack and invites the international community and human rights organizations to intervene. أنا راعي معزي معهم مخلطين بقالي شوي مع بيت العمار 200 راس معزي. صلبنا عشية وانا الزلمي ورحنا على كفر حوني. انا بجي كل يوم الصبح على الساعة 5 بعري الجداية عن ولادة الصبح. ما لقيت الا قاصف الغارة الإسرائيلية على المزرعة وجيت لقيته شوفت عينك لأن المعزة ملقحة والمعزي هربني لبرا ضببنا المعزي وشوفت عينك راينا المزرعة مردوبة على الأرض والمعزي مفطسي. Max Aller, Sinpo International News Report. Japan and the Philippines officials signed a mutual access agreement for the first time on last Monday. This agreement was made to strengthen defense between the two Asian countries. To strengthen defense in the marine sectors, Japan and the Philippines signed a reciprocal access agreement in the history of the two countries. This was done shortly after Tokyo supported Manila's efforts in the South China Sea territorial dispute with China. Video footage from Viori Media shows the Philippine Defense Minister Gilberto Teodoro together with the Japanese Foreign Minister Yoko Kamikawa signed a defense agreement document. President of Philippines Ferdinand Marcos also attended the historic agreement. 防衛装備技術協力や政府安全保障能力強化支援 OSA を含む能力構築における協力を継続強化すること、そして第3に経済安全保障やサイバーセキュリティ、海洋 WPS の視点も踏まえたミンダナオ和平支援といった分野における協力を継続強化することも確認をいたしました。Max Aller, Sinpo International News Report. Yes, we have Indonesian Foreign Minister Retno Marsudi opened an international interreligious and cross-cultural conference in Jakarta. This conference was attended by competent speakers to discuss the literacy polemic of religious and cultural differences in its country. In increasing diversity, literacy in differences in culture and religion, Indonesian Foreign Minister Retno Marsudi inaugurated the International Conference on Cross-Cultural Religious Literacy. This negotiation space was held to be able to educate the public both within the country and across the country. This international conference was held using the theme Multi-Faith Collaboration in an Inclusive Society. This theme was selected to upload an attitude in increasing religious and cross-cultural literacy awareness. Retno Marsudi delivered in her speech that the importance of constructive dialogue to overcome various conflicts around the world. In this conference, there are 3 main agendas for Indonesia, namely strengthening tolerance, promoting inclusivity, and encouraging cross-religious collaboration. This
conflicts are not inherently religious, but religious elements are often present intensifying tensions. Therefore, understanding diverse faith becomes crucial, an endeavor we must always nurture. Freedom of its religion must be legally guaranteed. Diversity must be respected. Max Oller, Sinpo International News Report. To accept differences among the society, the former Indonesian Foreign Minister provided a solution to the conflict which are currently occurring in Indonesia. He says collaboration between Indonesia community is very important to upload. Seeing the low religious literacy and cross-cultural inequalities in Indonesia, former Foreign Minister Alwi Shihab said that the importance of collaboration between national people in the homeland. This was revealed after he was a speaker at the 2024 International Conference of the Ministry of Foreign Affairs of Indonesia. In addition to increasing collaboration, Alwi also emphasized that the role of education in determining religious literacy is very necessary. This was marked by a series of radical understanding that emerged into society. This is delivered so that all elements of society can cooperate to improve religious and cross-cultural literacy for fellow communities at home and abroad. But in this moment, with all diversity, not only in Indonesia, but also around all the world, how Professor Alwi look for this case? Yeah, this program, cross-cultural religious literacy, is very important to enlighten especially teachers of religion, in order for them to understand that in order to respect other religion, we need to know our religion first, our teaching first, before we know others' teaching. Then we try to do cooperation. And before that, we have to know the common ground, similarities between, let's say, between Islam and Christianity, for us to be able to be in good relation. If we know the commonalities, similarities between the two religions, we will end up in respecting others because we have so much in common. And we can start from there for collaboration. And this is what Lemena Institute aim to accomplish. Max Oller, Sinpo International News Report. Thank you for watching Sinpo International News Report. This program joining between Sinpo TV Indonesia and Fiery Media. Stay with us. Have a good day. Halo pemirsa, Sinpo Dunia Sepekan kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dari penjuru dunia yang telah kami rangkum dalam sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Festi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa
kekinian. Bangga sekali ya melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, bener kan dia. Karena mengerikan, curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Sally Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Ya, Anda masih di Menyapa Pagi Sinpo TV. Selamat datang kepada Anda yang baru datang ke siaran kita ya tentunya. Datang kemana sih? Ya siapa tahu lah datang abis ke dari Sinpo dapur TV, gitu ya kan, abis kombrek tadi, abis nonton. Siapa tahu ada baru Sinpo saja bergabung Betul. gitu kan ya, apalagi juga ini kayaknya ini dari tadi perhatiin Sinpo International News Report kayak gitu kan ya. Karena juga kan ini pemberitaannya juga sangat menarik sekali, di mana juga Kementerian Luar Negeri Menlu Retno Marsudi juga ya melakukan beberapa kali pertemuan dengan negara-negara sahabat seperti itu Kalau ya. kita melihat tadi ada berita soal Indonesia in Cross Cultural and Religious Literasi. Wow. Ini adalah langkah yang bagus sekali ya dari Kementerian Luar Negeri. Ini patut kita apresiasi Ibu Retno, siapa tahu bisa datang ke Menyapa Pagi berdiskusi soal bisa apa saja kegiatannya kita gitu berdua ya. Betul sekali. Dan informasi lainnya akan kami hadirkan pemirsa, ini masih terkait dengan berita peristiwa kali ini. Ini terbawa arus banjir di warga Kembangan, Jakarta Barat. Ini menemukan ular sanca sebesar 4 meter pada Rabu pagi. Ya ampun, ularnya besar banget ya. Dan juga ular seberat 20 kg itu bersembunyi di dalam gorong-gorong. Tim rescue dari Pemadam Kebakaran Jakarta Barat menangkap ular sanca sepanjang 4 meter yang bersembunyi di dalam gorong-gorong, Jalan Kencana, Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Ular yang masuk dalam familia Pitonidae ini pertama kali terlihat warga berada di dalam saluran air perumahan. Khawatir membahayakan karena ukuran yang besar, warga akhirnya menghubungi petugas pemadam kebakaran. Kondisi ular yang bersembunyi di dalam gorong-gorong ini sempat menyulitkan petugas dalam proses penangkapan. Ular berhasil ditangkap setelah tim rescue menggunakan alat bantu untuk menangkap ular liar ini selama 1 jam. Diduga, ular liar ini terbawa arus banjir. Untuk penanganan evakuasi ular sanca yang beralamat di Puri Kencana, lalu tim beserta kru meluncur ke TKP. Dari situ kami mengalami kesulitan karena ularnya berada di dalam gorong-gorong. Setelah kami upaya mengeluarkan ular melalui semprotan air, ular keluar dan berhasil ditangkap. Panjang ular kurang lebih sekitar 4 meter dan berat sekitar 20 kilo. Kendalanya ular itu berada di tengah gorong-gorong. Jadi ular terpaksa kami keluarkan melalui disemprot biar ularnya bisa keluar. Jadi kalau di gorong-gorong itu tidak memungkinkan untuk kita tangkap. Proses berjalannya kurang lebih 1 jam kita di TKP untuk bisa ular itu keluar dari gorong-gorong. Usai ditangkap, ular sanca 4 meter dengan berat 20 kg ini dibawa ke Pos Damkar Kembangan dan nantinya akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk selanjutnya dilepas liarkan di habitatnya. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain ya pemirsa. Dalam rangka hari ulang tahun Tidar ke-16, pengurus Tidar Medan dan simpatisan melakukan bakti sosial pada Selasa kemarin. Tidar Medan juga memberikan makanan siap saji dan minuman susu gratis kepada anak-anak di SDN 060055 Kota Medan. Di mana rombongan Tidar Medan menyambangi sekolah saat anak-anak sedang bermain di lapangan sekolah.
Anak-anak sangat antusias saat Tidar Medan juga mendatangi sekolah dasar tersebut. Di sekolah dasar itu, Tidar Medan bagi-bagi makanan dan minuman susu gratis kepada anak-anak dan masyarakat yang berada di tempat tersebut. Kegiatan ini merupakan keterpanggilan Tidar Medan untuk membantu masyarakat, terlebih anak-anak yang kurang mampu. Tentunya hal ini merealisasikan program dari Prabowo Gibran. Anak-anak dan pihak sekolah pun sangat berterima kasih pada Prabowo Subianto. Berbagi keceriaan serta memberi 250 paket makan siang gratis dan susu adalah salah satu wujud telah terrealisasinya program dari Prabowo Gibran. Tidar Medan juga berharap pembagian makan siang gratis bisa juga dirasakan oleh semua daerah, khususnya Kota Medan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo secara resmi mengukuhkan kontingen Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024. Pengukuhan ini dihadiri sebanyak 29 atlet dari 12 cabang olahraga yang akan memperkuat Indonesia di ajang bergengsi Olimpiade Paris 2024. Kontingen Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024 secara resmi dikukuhkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Dito Aryo Tejo di Wisma Kemenpora, Jakarta. Dalam acara pengukuhan ini dimeriahkan dengan upacara bendera merah putih sekaligus pembacaan sumpah janji atlet. Di kompetisi Olimpiade Paris 2024, tim Indonesia diperkuat sebanyak 29 atlet dari 12 cabang olahraga yang akan ikut berkompetisi. Adapun 12 cabang olahraga tersebut yakni panahan, panjat tebing, bulu tangkis, menembak, selancar, atletik, balap sepeda, judo, renang, dayung, dan angkat besi. Dari Jakarta, Farizal Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Ya, ini juga ada informasi dari anggota DPR fraksi Partai Gerindra Habibur Rahman yang mengapresiasi acara Puncak Anugerah Jurnalistik keempat yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Selasar Nusantara 2 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dan juga Habib menilai bahwa profesi wartawan di parlemen sangat membantu untuk menunjukkan kepada publik dengan mengenai aktivitas dan juga kinerja para anggota. Koordinatoriat Wartawan Parlemen menggelar acara Puncak Anugerah Jurnalistik keempat sekaligus pengumuman pemenang Lomba Karya Jurnalistik serta pembukaan pameran foto warna-warni Parlemen 2024. Acara tersebut dihadiri oleh anggota DPR fraksi Gerindra Habibur Rahman, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI Indra Pahlevi, dan Ketua KWP DPR RI Aryawan. Dalam kesempatan itu, Habibur Rahman juga turut mengapresiasi profesi wartawan di lingkungan parlemen dan berjanji akan melakukan fungsi kedewanan untuk memaksimalkan profesi wartawan. Menurut Habib, wartawan telah menjadi jembatan untuk membantu DPR menunjukkan aktivitas dan kinerja anggota kepada publik. Ya, udah cukup ya. Ini kan soal acara ini ya. Acara ini luar biasa ya, semangat teman-teman untuk melakukan yang terbaik di profesi wartawan ya di parlemen ini dan memberikan juga apresiasi kepada yang memang berprestasi. Ya, kami sangat mendukung, mensupport. Seperti saya katakan tadi, ke depan ya kita cari apa yang bisa kami lakukan dalam fungsi-fungsi kedewanan untuk juga lebih memaksimalkan profesi teman-teman yang beraktivitas di sini. Ya. Dan kami sangat berterima kasih karena selama ini rekan-rekan telah sangat membantu kami, ya, terutama ya terkait keberadaan kami di DPR ini bisa terpilih kembali dan lain sebagainya. Tentu karena peran besar teman-teman memberitakan aktivitas dan perjuangan kami baik di ruang komisi maupun ketika kami di lapangan ya dan di daerah pemilihan. Tanpa bantuan rekan-rekan ya saya pikir akan berat sekali ya menjalankan tugas fungsi kami di DPR. Hal lain adalah kami sangat menghargai ya sikap profesional rekan-rekan yang beraktivitas di sini, yang tidak sekedar semata-mata mencari sensasi, memberitakan sensasi, tetapi ada semangat untuk memberdayakan dan memaksimalkan peran parlemen. Ya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Andi dan juga pemirsa, kalau misalnya kita melihat terkait dengan penegak-penegak atau misalnya pendukung dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ya, salah satunya ada Tidar dari Medan. Betul. Seperti itu yang melakukan untuk merealisasikan salah satu program dari Prabowo Gibran, yaitu membagikan makanan gratis dan juga susu gratis di salah satu SD di Kota Medan seperti itu ya. Masyarakat juga sangat antusias, bukan hanya masyarakat tapi juga kita melihat ya di lapangan sekolah anak-anak itu sangat antusias, kicik-kicik langsung membawa makanannya seperti itu. Oke, selain berita tadi Tidar
ini ada langkah yang bagus, ini juga ada langkah yang bagus nih dari Dito Koordinatoriat Wartawan Parlemen seperti itu yang menggelar apresiasi atau penganugerahan untuk karya jurnalistik seperti itu. ya. Harus diapresiasi betul dong sekali, sebagai karena kita jurnalis bikin berita ya kan? tuh capek gitu, riset gitu kan. Kamu curhat. Bahkan nggak tidur dan bisa jadi nggak libur seperti itu. Dan ini penganugerahan ini patut diapresiasi. Berita-berita yang terbaik dan Betul juga sekali. terupdate untuk pemirsa di rumah seperti itu ya. Makanya juga harus banyak sekali apresiasi bukan hanya dari pemerintah tapi juga dari masyarakat Indonesia. Betul gitu. sekali. Dan juga tadi ada berita yang menggembirakan ya. Ini ada Menpora dari tadi Dito Dito Aryo Tejo ini melepas atau meresmikan kontingen yang 29 atlet. Betul sekali yang akan bersaing di Olimpiade Paris 2024. Mudah-mudahan para atlet Indonesia ini bisa terus berkembang, jaya dan juga semakin brilian. Betul. Gimana? Kayak icip-icip tadi. Harus diulang-ulang sih, Andi, jangan diulang-ulang dong. Karena kan aku udah gak kuat nih, lapar banget. Dan ini memang seru sekali kalau siaran Alfesti nih. Bahkan kita tidak mau selesai sebenarnya ya, tapi masa sih? Tapi sayang sekali berita tadi menjadi akhir jumpa kita di pagi hari ini. Tentunya kita berharap pemirsa sekalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Saya Andi Rezaldi. Kenapa sih, Di? Saya Messi Ramadi, terima kasih dan sampai jumpa.